Hai, welcome back with me. Kembali lagi bersama saya, Apen Sumardi. Nah, hari ini saya akan berbagi tips mengenai cara belajar bahasa Inggris. Yuk, ikuti saya terus. Ya, mungkin banyak dari kita yang mengeluhkan bahwa kita sudah belajar bahasa Inggris dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Tapi kenapa ya? Kok gak bisa-bisa gitu? Mungkin banyak pertanyaan seperti itu di antara teman-teman semuanya terkait dengan susahnya menguasai bahasa Inggris. Padahal nyatanya belajar bahasa Inggris itu mudah dan gampang asal kita tahu trik-trik dan tips-tipsnya bagaimana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tips-tips yang mudah-mudahan berguna bagi teman-teman semua dalam belajar bahasa Inggris. Yuk, kita mulai. Jangan terlalu fokus ke grammar. Banyak orang yang baru belajar bahasa Inggris atau pemula tiba-tiba sudah fokus ke grammar. Alasannya adalah karena mereka ingin terlihat bahasa Inggris mereka sempurna dan tanpa kesalahan. Iya sih, mulia banget ya alasannya. Tetapi dengan fokus terhadap aturan-aturan bahasa Inggris, ini akan membuat kita kesulitan. Padahal belajar bahasa Inggris sebaiknya kita mulai dari hal-hal yang sederhana yang gampang dipahami. Ini baru belajar bahasa Inggris, tapi sudah belajar present tense, present continuous tense, past tense, dan lain sebagainya. Ini akan membuat kita pusing, beneran. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah belajar hal-hal yang sederhana terlebih dahulu. Bukan berarti saya mengesampingkan grammar, tidak ya. Tetapi ada saatnya nanti ketika kita sudah memiliki kemampuan bahasa Inggris yang meningkat, barulah kita boleh belajar bahasa Inggris. Nah, supaya apa? Supaya kita tidak pusing nantinya. Karena kalau kita udah belajar grammar, artinya kita sudah siap dan memiliki basic bahasa Inggris ya, seperti itu. Jadi basicnya udah oke, baru kita bisa belajar grammar. Itu. Pelajari dulu kata-kata yang paling sering digunakan sehari-hari. Nah, untuk langkah awal belajar bahasa Inggris, sebaiknya kita mencatat atau mempelajari dulu kata-kata yang paling sering kita gunakan. Ini bisa dari aktivitas yang sering kita lakukan dari bangun, tidur, sampai tidur lagi ya. Misalnya seperti makan, minum, berjalan, membaca, dan lain sebagainya. Nah, kata-kata tersebut kita pakai dalam bentuk kalimat dan sebuah cerita sederhana. Ceritakan cerita tersebut sehingga kita nanti jadi ingat dan terbiasa dengan kata-kata yang kita pelajari hari ini. Akhirnya, jika kita lakukan ini setiap hari, ini akan menambah kemampuan vocabulary kita. Otomatis dong kemampuan bahasa Inggris kita jadi meningkat, ya enggak? Itu. Berikutnya, memiliki teman atau partner untuk practice. Bahasa itu bukan pengetahuan tetapi skills. Nah, untuk mendapatkan skills kita perlu melakukan latihan-latihan atau practice. Karena belajar bahasa Inggris itu perlu dipraktikkan setiap hari ya. Supaya apa? Supaya lidah kita tidak kaku. Jadi apa jadinya kalau kita tidak pernah mempraktikkan bahasa Inggris yang kita pelajari? Dari banyak orang yang saya temui, mereka paham ketika orang lain berbicara, tetapi gelagapan saat mereka mau membalas. Iya enggak? Ya kan seperti itu ya. Jadi di zaman yang serba digital ini, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk mencari teman atau partner untuk praktis bahasa Inggris. Contohnya saja Pikinaki. Dia menggunakan platform OmeTV untuk belajar berbagai bahasa di dunia. Nah, akhirnya dia bisa menguasai beberapa bahasa-bahasa di dunia. Kalian juga bisa ya, di mana ada kemauan pasti ada jalan. Itu. Belajar dari lagu. Nah, ini nih salah satu tips yang paling saya sukai dan yang paling sering saya lakukan ya, yaitu belajar bahasa Inggris dari lagu. Biasanya saya mendengar lagu yang saya sukai atau lagu yang sedang trending saat ini. Kemudian saya lihat lirik-liriknya.
Kemudian saya pelajari, jika ada kata-kata baru yang maknanya belum saya tahu atau artinya yang belum saya tahu, saya catat dan saya cari tahu artinya. Terus kemudian setelah itu saya coba untuk menerjemahkan lagu secara keseluruhan sehingga saya tahu makna dari lagu tersebut. Nah, manfaatnya apa? Ini bisa meningkatkan kemampuan vocabulary kita, kemudian pemahaman kita terhadap lirik-lirik bahasa Inggris atau kalimat-kalimat bahasa Inggris, sehingga kita bisa dengan mudah mencerna maksud dari sebuah tulisan bahasa Inggris. Jadi seperti itu ya. Jadi lagu bisa sangat kita gunakan untuk belajar bahasa Inggris. Itu. Nah, ini adalah tips yang terakhir, yaitu sabar dan konsisten. Ini adalah hal yang paling sulit kita lakukan. Kadang kita nggak sabaran orangnya. Kadang kita bertanya-tanya, kok nggak bisa-bisa ya, kayak gitu kan. Jadi sering seperti itu. Banyak mengeluh juga. Padahal yang perlu kita lakukan adalah nikmatin aja prosesnya, gitu kan. Nikmati, jalani, dan syukuri sih sebenarnya ya. Seperti itu. Terus kemudian selanjutnya adalah konsisten. Jadi banyak orang yang di awal-awal belajar bahasa Inggris semangat banget, menggebu-gebu gitu ya. Tapi baru seminggu belajar, ternyata udah loyo, udah bolong-bolong. Jadi yang perlu kita lakukan adalah terus belajar, sabar dan konsisten. Pasti nanti hasilnya akan memuaskan. Hasilnya akan kita bisa bahasa Inggris ya, seperti itu. Intinya sih sabar dan konsisten gitu. Oke semuanya, itulah tips-tips belajar bahasa Inggris dari saya. Semoga tips-tips ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Jadi jangan patah semangat, terus belajar, sabar dan konsisten. Pasti kita bisa menguasai bahasa Inggris. Pasti kita bisa bicara bahasa Inggris. Thank you so much for your attention. See you and have a nice day. Bye.